ta'ala dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah disebut dengan bila kaifa. Tidak ada penjelasan, tidak ada berbagai-bagai, tidak boleh dijelaskan, tidak boleh dipahami, dipaham-pahamkan yang mengakibatkan tamsil, taswir terhadap Allah. Tamsil permisalan atau taswir tergambar Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah berfirman, laisa kamislihi sayun. Tidaklah dia semisal apapun juga. Dengan kunci rapat seperti itu kan digembok tuh, dikunci tuh, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi timbul pertanyaan, warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qudus salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-hadirun jama'atan insyaallah mubarakan fi indillahi ta'ala. Allahumma rzuq liman dakhala baitina minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Wa min qauli Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Syekhul lakul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadiyatan lahu dzikran kabiran bisuratil Fatihah. Qaddasallahu lahu abada amin ya rabbal alamin. Wa ala hajihi niyati ala nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa min qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam afdalus salawatu wassalam alaihi abada. Wa ja'ala fiha inna ilmal batin. Ketahuilah sesungguhnya kama qala min qauli Syekh Abdul Qadir Jalani, inna ilmal batin, ilmu batin itu adalah sirrun min sirri, sebagaimana perkataan di dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis qudsi, sirrun min sirri, adalah rahasia daripada rahasiaku. Aj'alahu bi qalbi ibadi, yang aku jadikan bagi setiap hamba-hambaku, lil makna lima yasa, bagi hamba-hamba yang terpilih. Wala yaqifu alaihi ahadun ghairi, tidaklah dapat memahaminya seorang jua pun, tidak bisa seorang jua pun dapat memahaminya ghairi, selain daripada aku juga yang memberikan pemahaman. Maksudnya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah, sebagaimana perkataan misalnya Umar pernah berkata, Umar Ibnul Khattab pernah berkata, kata Umar, Arabtu Rabbi bi Rabbi, aku kenal Allah dengan Allah, aku kenal Allah karena hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasanya begitu. Wal manhaj fi ilmi ma'rifatillah, adapun metode daripada Syekh Abdul Qadir Jalani li ma'rifatillah, dalam memahami Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah fil basirah au indahu fiha pipu adik, yakni memahami Allah itu harus menggunakan basirah. Basirah itu bisa disebut yusama puat, yaitu puat itu dia berada pi batinil qalbi, di dalam batin hati. Jadi kalau hati ini ada johir, ada lagi batin, puat. Di dalam Al-Qur'anul Karim puat itu disebut makazzaba puada matara. Ketika Nabi SAW mi'raj, jadi Nabi itu kan ada Isra, ada mi'raj. Mi'raj itu pas naik ke langit, lalu turunlah Quran surah An-Najm. Surah An-Najm itu berbunyi makazzaba puada matara.
hati Nabi Muhammad itu tidak akan pernah berdusta atas apa yang dilihatnya. Maksudnya melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kaifa li ru'yatillahi ta'ala, bagaimana orang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala? Dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah disebut dengan bila kaifa. Tidak ada penjelasan, tidak ada berbagai-bagai, tidak boleh dijelaskan, tidak boleh dipahami, dipaham-pahamkan, yang mengakibatkan tamsil, taswir terhadap Allah. Tamsil, permisalan atau taswir tergambar Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal Allah berfirman laisa kamislihi syai'un, tidaklah dia semisal apapun juga. Dengan kunci rapat seperti itu kan digembok tuh, dikunci tuh, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi timbul pertanyaan ada dua. Untuk apa sih melihat Allah? Tentu bahasa lainnya adalah dalam rangka mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, andai bisa begitu kan. Tetapi rupanya yang bisa melihat itu siapa? Nabi SAW. Walal khilaf fiha au bibahsi khilafihi li ru'yatillahi ta'ala. Jangan kita perdebatkan soal-soal bagaimana Rasulullah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, au fiha min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, au fi hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, au fi akhrajahu fiha min Imam Bukhari dan wa ghairi. Menggunakan hadis-hadis ini, Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasul, apakah engkau melihat Allah? Ya, kata Nabi, saya melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebagainya. Itu tidak kita bicarakan. Bal ab'asu fi hajal kalam, maksud saya dalam pembicaraan ini adalah ru'yat, melihat Allah itu sebenarnya al-hakiki fi abdis salim. Itu adalah hal yang pokok, yang hakiki bagi manusia kita. Lima aja. Fa inna fihi min hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Jibril alaihissalam. Itu terjadi ternyata dalam hadis sahih akhrajahu fiha min Imam Bukhari wa Imam Muslim, ihsan bisuali Jibril. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisualihi mal ihsan. Pertanyaan Jibril kepada Nabi, wahai Nabi, apakah itu ihsan? Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi menjawab, bijawabihi fiha al ihsan, sesungguhnya ihsan itu ialah ka'annaka tarahu, anta'budallah, engkau menyembah Allah, engkau mengabdi kepada Allah, engkau hidup dengan Allah, ka'annaka tarahu, bagaikan engkau melihatnya. Fa illam tarahu, jika engkau tidak dapat melihatnya, fa innallaha yaraka, maka Allah melihat kalian. Lil makna yara, ma makna raya ro'a au piha fil hadisin haja ka'annaka tarahu. Ma makna tarahu? Tarahu nazara fiha lil aini au fi qalbin salim au fiha lil fuadi. Makna tara itu artinya melihat, berpikir, melihat dengan ain basirah, dengan ain hati, dengan keyakinan sanubari. Ringkas kisah begini. Ada orang masuk Islam karena supermi, dia bisa pindah agama. 5 aja, karena dia meletakkan Islam masih di hati johirnya, karena dia tidak melihat Tuhannya. Wal muslim qanaatun au istiqomatan fid din. Muslim yang istiqomah di dalam agama, meletakkan keyakinan Allah, yaqa'ullah fi hali qalbin salim au fi fuadihi, di dalam hati sanubarinya. Allahu rabbuna Allah, qalu rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Yakin betul dia. Maka ketika ditawarkan kepadanya untuk pindah agama, pindah kepada Tuhan selain Allah, apa yang dilakukannya? Dia menolaknya. Ya kan? Mungkin 100 juta dikasih,
Mungkin 1 miliar dikasih tidak mau juga, mungkin 2 miliar, 3 miliar. Kenapa dia tidak mau? Begitu tidak berharganya dunia di hadapannya. 5 aja. Li'annahu fiha najrullah bihayati. Karena dia sudah merasakan melihat Allah Subhanahu wa taala lil makna gaib, tapi hanya masih dalam makna gaib. Bayangkan. Dalam makna gaib saja dia sudah tidak mau memindahkan agamanya. Nah, ini kan luar biasa sudah kan muslimnya kan? Bagaimana jika dia merasakan betul-betul kebesaran Allah? Luar biasa kan? Itulah yang dimaksud dengan ihsan fi hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li makna zahirah, dalam makna jahirnya masih. Maka tidaklah orang itu terhenti seorang jua pun atau seseorang tidak akan dapat mengenal Tuhannya illa kecuali billahi, dengan Allah. Timbul pertanyaan, bagaimana dengan Allah? Tentu satu, meminta kepada Allah, berdoa kita, ya Allah kenalkanlah aku ya Allah kepada engkau, gitu kan. Ada doa orang-orang sufi itu biasanya